Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika Kreatif, channel yang selalu berbagi informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berhubungan dalam dunia pendidikan. Baik, video kali ini saya akan membahas tentang penyajian himpunan. Ini adalah bagian kedua, karena kemarin bagian pertama saya sudah memberi video pembelajaran tentang pengertian himpunan dan penyajian cara yang pertama. Baik, adik-adik sekalian, apa kabar semua? Tentu sehat-sehat kan? Baik, tetap semangat di masa pandemi ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk bagian yang kedua ini, kita akan membahas penyajian himpunan dengan cara kedua dan yang ketiga. Biasanya untuk cara kedua itu disebut dengan dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, sedangkan cara yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Baik adik-adik, silahkan buka buku paketnya di halaman 118 ya, supaya kalian konsentrasi menerima materi ini. Baik, perhatikan bahwa kompetensi dasar yang kita bawakan adalah lanjutan dari KD yang kemarin, yaitu KD 3.4 dan KD 4.4. Nah, perhatikan kita masih berada di bagian yang tentang penyajian himpunan ya. Dari kita lihat dari peta konsep ini kita masih berada di bagian sini ya, di bagian dari penyajian himpunan ya, itu masih kita berada di bagian sini. Sekarang kita akan lanjutkan baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, adapun tujuan kita kali ini adalah siswa dapat menyajikan himpunan dengan cara menuliskan sifat keanggotaan. Kemudian cara yang kedua adalah dapat menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan materi kita tentang cara penyajian himpunan, cara kedua dan cara ketiga, saya mengingatkan kembali kepada adik-adik sekalian. Masih ada yang ingat apa pengertian himpunan? Ya, benar sekali ya. Jadi kumpulan objek yang terdefinisikan dengan jelas ya. Jadi kalau ada himpunan yang perlu kalian ingat kemarin untuk kata-kata besar, indah, cantik, tinggi, itu adalah kata-kata yang tidak memberikan definisi yang jelas bagi suatu himpunan. Jadi bagi siswa sekalian, ingat kata-kata indah, cantik, besar, tinggi, cerdas. Jika ada kalimat-kalimat seperti itu atau ada kata-kata yang seperti itu, kita tidak golongkan sebagai suatu himpunan. Contoh yang bukan himpunan: kumpulan gunung yang tinggi, kumpulan siswa yang cerdas, kumpulan siswa yang bodoh, misalnya ya. Jadi itu adalah bukan himpunan. Nah, kemarin juga kita sudah membahas tentang simbol anggota dan yang bukan anggota. Masih ada yang ingat? Ya, tepat sekali ya. Nah, simbolnya ini dibaca dengan elemen atau biasa juga disebut dengan anggota. Kemudian ini adalah bukan elemen atau biasa juga disebut bukan anggota. Nah, coba perhatikan. Kemudian yang terakhir adalah di video saya sebelumnya, yaitu menyajikan himpunan dengan menuliskan anggotanya. Misalnya nih, kumpulan bilangan bulat. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan kumpulan bilangan bulat?
Ya, ada yang bisa menyebutkan kumpulan bilangan bulat dengan menuliskan anggotanya? Ya, benar sekali. Jadi, kumpulan bilangan bulat itu kalau kita disuruh menuliskan anggotanya adalah kumpulan bilangan negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Jadi bisa saja kita menuliskannya, terserah apakah mulai dari, boleh juga penulisannya dengan cara menuliskan seperti ini ya. Misalnya mulai dari, tapi gunakan titik 3. Min 2 atau min 4, min 3, 3, 0, 1, dan seterusnya. Ya. Jadi bisa juga menuliskan dengan cara seperti ini, dengan menuliskan titik 3. Di sini sembarang bilangan. Yang penting kita urutkan lebih rapi dan lebih mudah diingat. Jadi bilangan kumpulan, kalau dikatakan kumpulan bilangan bulat berarti dituliskan dalam bentuk notasi seperti di bawah. Baik. Nah, kita lanjutkan materi kita, yaitu penyajian himpunan cara 2 dan cara 3. Ya, oke. Nah, cara yang kedua adalah dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi maksudnya adalah kalau ada suatu himpunan, misalkan saya beri contoh ya. Misalkan saya memiliki himpunan A, kumpulan nama bulan yang diawali dengan huruf J. Nah, ini kan sifat. Dengan ini namanya menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Ada sifat. Nah, kalau begitu, kumpulan nama bulan yang diawali dengan huruf J. Kalau kita menyebutkan anggotanya, berarti jawabannya adalah dituliskan. Berarti kalau menyebutkan anggotanya berarti Januari, kemudian Juli, masih adakah yang nama bulan yang diawali dengan huruf C selain Januari dengan Juli? Ya, sudah tidak ada ya. Nah, ini ditutup. Jadi yang bagian ini adalah menuliskan sifat keanggotaan, sedangkan ini adalah menuliskan anggota-anggotanya. Ya, sampai di sini. Jadi paham ya? Jadi perbedaan antara cara kedua dengan cara pertama. Jadi cara kedua itu adalah dengan menuliskan sifat yang dimiliki keanggotaannya. Tapi ingat, jangan lupa bahwa kalau ada himpunan kumpulan nama siswa yang cerdas, itu bukan himpunan, tidak bisa dituliskan anggotanya. Jadi yang bisa dituliskan anggotanya adalah
himpunan-himpunan yang terdefinisikan dengan jelas. Jadi kalau kumpulan nama gunung yang tinggi, kumpulan siswa yang cerdas, kumpulan siswa yang tinggi, itu semua yang tidak bisa dituliskan anggotanya karena tidak termasuk sebagai suatu himpunan. Baik. Sekarang kita bahas cara yang ketiga. Jadi menyajikan himpunan dengan cara yang ketiga, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini harus hati-hati ya. Karena notasi pembentuk himpunan itu sedikit membutuhkan keterampilan. Nah, perhatikan. Nah, perhatikan ya. Nah, ingat. Perhatikan. Kalau disuruh dengan notasi pembentuk himpunan, yang kalian harus perhatikan ini. Ingat ini, nih, perhatikan. Misalnya himpunan A. Yang anggota-anggotanya adalah, ini perhatikan ini notasi pembentuk himpunan ini. Selalu umum dilakukan. Himpunan A yang anggota-anggotanya X, sedemikian sehingga. Nah, sedemikian sehingga kita sebutkan di sini sifat keanggotaan. Sifat keanggotaan ya, sifat keanggotaan sehingga notasi pembentuk himpunan ini menggambarkan dari sifat dan keanggotaan suatu himpunan. Ya, kemudian terakhirnya dituliskan X elemen dari apa? X elemen dari apa? Jadi saya ulangi sekali lagi. Untuk notasi pembentuk himpunan ini sedikit perlu membutuhkan ekstra ya dalam penulisan karena agak sedikit rumit. Jadi caranya adalah ini selalu umum dilakukan. Himpunan A yang anggota-anggotanya adalah X, sedemikian sehingga, ya saya kasih warna ya. Himpunan A, ini dibacakan dulu, yang anggota-anggotanya adalah X, dibuat kurung kurawalnya, yang anggota-anggotanya adalah X, ini dibaca sedemikian sehingga, ya, sedemikian sehingga, bla 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 bla, ya. Ini di mana? Nah ini, koma ini dibaca di mana? X elemen bla bla bla. X elemen ini bisa saja di sini nanti bilangan bulat, berarti kita simbolkan B. Bisa saja kita simbolkan C, bilangan caca. Bisa saja kita simbolkan bilangan asli, ya. Kemudian perhatikan X di sini harus sama di sini ya. Karena dikatakan tadi himpunan A yang anggota-anggotanya X. Sedemikian sehingga titik di mana X elemen bulat. Ya, bagaimana? Ya, untuk memudahkan memahami dengan notasi pembentuk himpunan, baik kita lihat contoh berikut ini. Ya, nah, perhatikan contohnya. Ya, perhatikan ya, saya berikan contoh. Oke, ini contohnya nih. Perhatikan contohnya. Misalkan, saya mempunyai sebuah himpunan. Ingat, nama himpunan harus huruf kapital atau huruf besar. Ya, jadi ini himpunan A. Ini kita tuliskan. Kita tuliskan yang pertama, seandainya saya punya himpunan A yang anggota-anggotanya seperti ini. 2, 3, 5, 7. Nah, sekarang tuliskan himpunan A ini dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, sekarang caranya lihat, perhatikan. Nah, ya. Nah, perhatikan. Jadi langsung
Jadi kalau notasi pembentuk himpunan itu bisa saja langsung begini. Himpunan A yang anggota-anggotanya X, perhatikan. Tanya X. Sedemikian sehingga. Nah, sedemikian sehingga. Perhatikan. Sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 2, kurang dari atau sama dengan 8. Kemudian dituliskan keterangannya. X adalah anggota bilangan prima. Bilangan prima. Perhatikan. Saya perbaiki penulisannya supaya rapi. Ya, saya ulangi sekali lagi. Himpunan A yang anggota-anggotanya X, sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 2, tetapi kurang dari 8, di mana X itu adalah prima. Jadi yang di dalam himpunan A ini adalah prima semua, karena ada keterangan. Ini ada keterangan, ini keterangannya ya. Ini keterangannya nih. Ini menyatakan prima. Artinya anggota yang ada di sini adalah semua bilangan prima. Tetapi bilangan prima itu kan banyak. Tetapi dibatasi 2, 3, 5, dan 7. Kalau begitu X lebih dari atau sama dengan 2. Perhatikan. Ada tanda sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan berarti 2-nya masuk. Tetapi kurang dari 8. 8 tidak masuk karena pertama bukan bilangan prima. Yang kedua di sini tidak ada tanda sama dengan ini, ya. Oke. Nah, itu salah satu contoh. Baik. Nah, sekarang sampai sini sudah ya. Nah, sekarang kita permantap lagi. Ingat, perhatikan. Jadi saya jelaskan satu kali lagi. Misalkan himpunan A itu yang anggota-anggotanya X, sedemikian sehingga X lebih dari 6, tetapi kurang dari atau sama dengan 12 misalnya. Nah, di sini ada keterangannya. X himpunan bilangan genap. Bilangan genap. Baru tutup kurung kurawal. Nah, ingat, perhatikan. Ini adalah notasi pembentuk himpunan. Nah, kalau menuliskan anggotanya. Nah, perhatikan kalau menuliskan anggotanya. Perhatikan. Bilangan genap itu apa semua? 2, 4, 6. Tapi di sini lebih dari 6. Dan 6-nya tidak masuk. Kenapa 6-nya tidak masuk? Karena tidak ada tanda sama dengan. Ini di bawahnya ini. Ini dibaca kurang dari atau sama dengan. Kalau ada sama dengannya berarti 6 masuk. Kalau tidak ada berarti 6 tidak masuk. Berarti mulai dari 8. Kalau seandainya ada tanda sama dengannya berarti dimulai dari 6. Jadi perbedaannya ini dibaca kurang dari atau sama dengan. Kalau ada tanda sama dengannya berarti bilangan yang ada di sini masuk ya. Bilangan ini masuk. Apalagi selain 8? 10. Apakah 12 masuk? Ya, masuk 12 karena di sini ada tanda sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Nah, itu ya. Oke. Itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita lanjutkan dengan membahas soal-soal. Kita bahas soal
Ya, perhatikan. Kita masuk ke soal. Contoh soal. Ya, ini perhatikan nih. Buka halaman 121 ya. Halaman 121. Oke. Yang kita bahas dulu adalah yang notasi pembentuk himpunan. Perhatikan ini. Yang ini kolom pertama, anggap kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, ini kolom keempat. Sekarang pusatkan perhatian Anda ke kolom ketiga, kolom 3, ya. Dengan dinyatakan dengan menuliskan, mohon maaf, kita perhatikan kolom keempat. Mohon maaf ya, Pak, kita perhatikan kolom 4. Karena kita mau fokuskan ke notasi pembentuk himpunan. Karena ini agak sedikit membutuhkan fokus supaya memahami bagaimana cara menuliskan, menyajikan himpunan dengan cara notasi pembentuk himpunan. Baik, nah sekarang ini diketahui suatu himpunan P dengan sifat keanggotaannya adalah bilangan asli yang kurang dari 10. Sekarang nyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Ingat, perhatikan. Umum kita lakukan. P, nah ini. P, ini sama dengan himpunan P yang anggota-anggotanya X. Perhatikan. Yang anggota-anggotanya X. Tulis. Sedemikian sehingga, nah perhatikan sini. Bilangan asli yang kurang dari 10. Berarti X kurang dari 10. Perhatikan. Kurang dari 10. Kemudian di belakangnya dikasih keterangan. X adalah anggota bilangan bulat. Kemudian tutup kurung kurawal. Mohon maaf, kolomnya agak kecil, jadi terakhirnya pakai kurung kurawal sini ya, pakai kurung kurawal. Ya. Jadi himpunan P yang anggota-anggotanya X sedemikian sehingga X kurang dari 10. Kalau seandainya mau tanda sama dengan di sini boleh, tapi dengan catatan di sini diganti 9. Ya, diganti 9. Ya, karena di sini dikatakan bilangan asli yang kurang dari 10. Bilangan asli yang kurang dari 10 itu apa semua? Tuliskan dulu dengan menuliskan anggotanya. Berarti 1, 2, dan seterusnya sampai 9. Sampai 9 ya. Nah, itu. Sekarang nomor 2. Diketahui K, himpunan K yang anggota-anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Ada yang ingat kumpulan bilangan apa ini? Dengan menuliskan sifatnya. Berarti K sama dengan himpunan K adalah kumpulan bilangan. Ya, betul sekali. Kumpulan bilangan prima, ya. Ini kolomnya agak sedikit kecil ya, jadi mohon maaf. Jadi di sini K kumpulan bilangan prima. Kemudian kalau dituliskan ke dalam notasi pembentuk himpunan seperti umumnya, tulis pakai kurung kurawal, tulis X sedemikian sehingga, nah perhatikan, X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan kembali misalnya ya. Atau di sini aja ya. Nah, ini. Kita tuliskan ini. Perhatikan untuk jawaban ini saya letakkan di sini ya. Letakkan situ.
Perhatikan untuk soal ini, jawaban ini saya letakkan di sini, ya. Letakkan ya, oke. Situ. Oke, jadi ini ya. Himpunan K yang anggota-anggotanya bilangan prima dimulai dari 2 sampai dengan 13. Berarti kita tuliskan begini. Himpunan K ada anggota-anggotanya adalah X. Sedemikian sehingga. Nah, perhatikan sedemikian sehingga. Langsung beri X di tengah. Ini lebih dari atau sama dengan 2. Kurang dari atau sama dengan berapa? Ayo. Kurang dari atau sama dengan 13, ya. 13. Kemudian kasih keterangan di belakangnya. X elemen P. P itu adalah bilangan prima. Ya. Nah, itu untuk kolom sini, ya. Ya. Oke. Kemudian kita hapus dulu ini. Ya. Hapus. Ya, oke ya. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 3. Soal nomor 3. Nah, ini notasi pembentuk himpunan. Perhatikan. Ini diketahui notasi pembentuk himpunan. Bagaimana cara membacanya? Oke, perhatikan cara membacanya. Ini cara membaca. Cara membaca ya. Oke, cara membacanya. Himpunan L yang anggota-anggotanya X sedemikian sehingga ya X lebih dari negatif 5 tetapi kurang dari atau sama dengan 4. Nah, kemudian di mana X adalah bilangan bulat. Nah, gitu cara membacanya ya. Jadi himpunan L yang anggota-anggotanya X demikian sehingga X lebih dari negatif 5 tetapi kurang dari atau sama dengan 4. Di mana X adalah bilangan bulat. Ya. Gitu ya. Nah, setelah kita baca, kita lanjutkan jawab soalnya. Ya, perhatikan. Nah, ini soalnya nih. Himpunan L. Nah, kalau begitu, karena ini diminta adalah kumpulan bilangan bulat, ya tulis saja L sama dengan kumpulan bilangan bulat X lebih dari negatif 5. Ayo, berapa? Berarti negatif 4. Negatif 3. Negatif 2. Dan seterusnya. Sampai berapa? Sampai 4. Kenapa 4 ditulis? Karena ini ada tanda sama dengan. Ini perhatikan ini. Ada tanda sama dengan ini. Ada tanda sama dengan. Ya. Ada tanda sama dengan.
sekarang untuk soal menuliskan sifat keanggotanya saya jawab sini ya. Situ kita lihat dinyatakan dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Nah, kalau begitu tulis saja himpunan L, boleh saja pakai kurung kurawal, boleh juga 3, tulis kumpulan bilangan bulat, kurang dari. Memang kalau menuliskan sifat keanggotaan agak panjang. Kurang dari -5, tetapi lebih dari 4. Nah, itu dengan cara menuliskan sifat keanggotaan suatu bilangan. Bagaimana adik-adik semua? Masih ada yang kurang paham? Baik. Nomor 4, 5, 6, 7, dan 8 saya serahkan kepada adik-adik semua untuk menyelesaikan dengan sebagai latihan ya. Diselesaikan sebagai latihan. Jadi 4, 5, 6, 7, 8 ini saya serahkan sebagai latihan. Baik, itu saja mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Kita akhiri, insya Allah. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa dipahami. Sebelum saya akhiri, saya rangkum kembali bahwa menyajikan himpunan dengan cara kedua ya adalah dinyatakan dengan menuliskan sifat keanggotaan. Jadi sifat keanggotaan itu menggambarkan daripada keanggotaan himpunan itu sendiri. Ya. Kemudian kalau dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, ingat gunakan kurung kurawal, gunakan variabel X. Apa bisa menggunakan variabel Y? Bisa menggunakan variabel Y. Boleh, ya. Variabel apa saja, yang penting dia huruf kecil, ya, jangan huruf besar. Karena huruf besar itu hanya dipakai untuk nama himpunan. Jadi kalau misalnya kalian tidak senang dengan huruf Y, boleh saja. Misalnya himpunan P atau himpunan Y, boleh. Himpunan Y tapi huruf besar ya. Yang anggota-anggotanya Y pakai huruf kecil. Sedemikian sehingga bla 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 bla. Ingat di belakangnya di mana Y elemen apa ya. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah silahkan tekan like and share serta notifikasi. Demikian video kali ini. Dan jikalau ada yang mau berkomentar silahkan komentari, memberikan saran untuk pengembangan atau untuk kesempurnaan video-video berikutnya. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.